Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik anak-anak, sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, silakan kepada perwakilan siswa untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Apakah hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Alhamdulillah kalau kayak gitu, berarti sudah siap mengikuti pembelajaran pada siang hari ini ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada siang hari ini, adakah yang masih ingat tentang materi yang sudah kita lalui minggu lalu? Ya betul sekali anak-anak, karena kemarin kita sudah membahas materi mengenai gametosis pada pembelahan sel. Hari ini kita akan belajar pada bab selanjutnya ya, yaitu mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel. Oh ya, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran pada siang hari ini ya, yaitu peserta didik dapat yang pertama menjelaskan istilah-istilah dalam pola pewarisan sifat di hukum Mendel 1 melalui studi literatur. Kemudian yang kedua, mendemonstrasikan persilangan monohibrid dengan melakukan praktikum. Kemudian yang ketiga, menjelaskan persilangan monohibrid hasil praktikum yang telah dilakukan melalui kegiatan praktikum. Nah, untuk model yang digunakan pada pembelajaran kali ini yaitu STAD atau Student Teams Achievement Division, di mana nanti kalian dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk melaksanakan praktikum sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Kemudian kalian akan melakukan presentasi setelah melaksanakan praktikum, dan untuk evaluasinya nanti Ibu akan memberikan tugas untuk membuat laporan secara berkelompok. Apakah dapat dipahami anak-anak? Nah, di sini Ibu sudah mempunyai gambar nih. Coba perhatikan gambar ini ya. Ada yang tahu ini gambar apa? Pasti udah tahu kan gambar apa? Ya betul sekali anak-anak. Nah biasanya kan antara orang tua sama anak itu ada mirip-miripnya ya, entah itu anak sama ayahnya atau anak sama ibunya. Di sini ada yang mirip gak kira-kira sama ayah ataupun ibunya? Ayo, siapa ya yang mirip sama ayah atau ibu? Mirip dengan ibu saya. Kenapa bisa mirip? Ayo, ada yang tahu kenapa? Karena adanya gen dominan yang biasanya diwarisi oleh satu individu kepada keturunannya melalui proses reproduksi, Bu. Ya betul sekali Rika, jadi bukan hanya gen yang dominan saja ya, terdapat juga kromosom yang menjadi salah satu faktor genetik yang menyebabkan seorang anak itu bisa mirip sekali dengan ayah atau ibunya. Kembali ke topik awal ya anak-anak, di sini Ibu akan menuliskan peta konsep agar kalian itu dapat lebih memahami mengenai materi yang akan Ibu jelaskan hari ini. Jadi, kita akan belajar mengenai pewarisan sifat. Pewarisan sifat. Pewarisan sifat ini berdasarkan hukum Mendel dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada hukum Mendel 1 dan yang kedua ada hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 ini biasanya disebut dengan hukum segresi. Hukum segresi ini merupakan pasangan alel pada induk yang akan memisah, sehingga setiap gamet itu hanya membawa satu gen saja dari induk yang diwariskan ke anaknya. Kemudian untuk hukum Mendel 2 ini disebut juga dengan hukum asortasi. Nah, hukum asortasi ini merupakan gen dari kedua induk yang mengelompok sehingga terbentuk sifat keturunan dari perpaduan gen induknya. Nah, sebelum ke persilangan, kita harus tahu dulu nih apa saja sih istilah-istilah dalam persilangan. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai tabel mengenai istilah-istilah dalam persilangan. Yang pertama yaitu ada parental 1 atau biasanya ditulis dengan huruf P besar, di mana parental ini merupakan induk yang disilangkan. Misalnya itu ada P1 merupakan induk, kita tulis saja ya, P1.
P1 ini induk yang pada persilangan pertama, induk 1 maksudnya. Kemudian P2, untuk P2 itu sama dengan induk pada persilangan kedua atau induk kedua. Nah, kemudian di sini juga ada gamet atau biasanya ditulis dengan huruf G besar. Gamet ini merupakan sel kelamin jantan atau betina. Kemudian yang ketiga itu ada filial atau biasanya ditulis dengan huruf F besar, di mana filial ini merupakan keturunan atau anak. Biasanya di filial ini filial contohnya itu ada F1 F1 ini merupakan keturunan pertama, kemudian F2 itu merupakan keturunan kedua. Keturunan kedua. Nah, kemudian yang keempat itu ada gen. Gen ini merupakan pembawa sifat. Gen ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gen dominan dan gen resesif. Kemudian di sini tuh ada alel. Alel itu biasanya pasangan gen yang terdapat pada kromosom sehomolog atau dari kedua induknya yang menunjukkan sifat alternatif sesamanya. Kemudian di sini ada genotip atau tipe gen, di mana genotip ini merupakan keadaan genetik dari suatu individu yang populasi genotipnya merupakan faktor pembawa sifat dari kedua induknya. Kemudian yang terakhir itu ada fenotip, di mana fenotip ini merupakan sifat yang muncul atau dapat diamati dari suatu organisme baik struktural, biokimiawi, fisiologi, dan perilaku. Misalnya saja itu pada bunga warna ungu dan bentuk biji bulat seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui beberapa istilah dalam persilangan tadi, lalu kita akan kembali lagi ya pada hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, di sini kan ada hukum Mendel 1, ada hukum Mendel 2 ya. Di hukum Mendel 1 ini terdapat persilangan juga, namanya persilangan monohibrid. Sedangkan pada hukum Mendel 2 ini juga terdapat persilangan, yaitu persilangan dihibrid. Nah, Ibu jelaskan dulu ya. Jadi untuk persilangan monohibrid pada hukum Mendel 1 ini merupakan persilangan dengan satu tanda beda. Sedangkan pada hukum persilangan dihibrid di hukum Mendel 2 ini merupakan hukum persilangan dengan dua tanda beda. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan praktikum ya anak-anak. Jadi praktikum kali ini membahas mengenai pewarisan sifat pada persilangan monohibrid di hukum Mendel 1 ini. Jadi untuk praktikum kali ini silakan untuk anak-anak bisa membentuk kelompok menjadi 4 kelompok ya. Atau ibu bagi aja ya kelompoknya ya. Ibu bagi aja ya. Untuk kelompok 1 itu ada Novi dan Kartika. Untuk kelompok 2 itu ada Pipit dan Angga. Kemudian untuk kelompok 3 itu ada Rika dan Mutiara, dan untuk kelompok 4 itu ada Hinda dan Diana. Oh iya, di sini Ibu sudah mempunyai LKPD nih. Sebelumnya Ibu mau membagikan LKPD ini terlebih dahulu ya, agar kalian dapat pahami dulu LKPD tersebut. Setelah itu kalian dapat melaksanakan praktikum sesuai dengan prosedur kerja yang sudah ada di LKPD. Ini LKPD-nya ya anak-anak, saya kirim dulu ya. Bentar. Apakah setiap kelompok sudah dapat LKPD anak-anak? Nah, di situ kan ada beberapa pertanyaan ya. Kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan tersebut sekaligus menuliskan pengamatan yang ada pada LKPD tersebut ya anak-anak. Apa dapat dipahami anak-anak? Sudah pada bawa alat dan bahan yang Ibu bilang kemarin kan ya? Kalau kayak gitu berarti sekarang waktunya melaksanakan praktikum ya anak-anak. Sekarang Ibu akan beri waktu kalian selama 45 menit untuk melaksanakan praktikum dan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Nah, karena waktunya sudah habis, silakan kepada perwakilan kelompok untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil LKPD-nya masing-masing ya. Bu.
Silakan kepada kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1. Tuliskan pengajian dari istilah-istilah pewarisan sifat dengan benar. A. Parental atau P adalah induk yang disilangkan. Kemudian B. Gamet atau G adalah sel kelamin jantan atau betina. C. Filial atau V adalah hasil keturunan atau anak. Misalnya F1 merupakan keturunan pertama dan F2 merupakan keturunan kedua. D. Gen adalah faktor pembawa sifat. Gen dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu gen dominan dan resesif. Kemudian E. Alel merupakan pasangan gen yang terdapat pada kromosom sehomolog atau dari kedua induknya yang menunjukkan sifat alternatif sesamanya. F. Genotip atau tipe gen adalah keadaan genetik dari suatu individu atau populasi. Genotip merupakan faktor pembawa sifat dari kedua induknya. Genotip dibedakan menjadi beberapa tipe, yaitu genotip dominan homozigot, heterozigot, dan resesif. Yang G, fenotip adalah sifat yang muncul atau dapat diamati dari suatu organisme, baik struktural, biokimiawi, fisiologis, perilaku. Misalnya bunga ungu bentuk biji bulat. Sudah, Bu. Baik, silakan kepada kelompok 2. Selanjutnya. Saya akan membacakan jawaban dari kelompok 2, Bu. Yang pertama itu, buatlah diagram persilangan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan. Yaitu P sama dengan H besar disilangkan dengan H satunya yaitu H besar H kecil yaitu merah. Kemudian P2 H besar H kecil disilangkan dengan H besar H kecil. D-nya H besar dan H kecil. F2-nya yaitu didapatkan H besar H kecil. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Silakan selanjutnya untuk kelompok 3. Kelompok 3. Saya, Bu. Ya, silakan. Saya dari kelompok 3 akan membaca pertanyaan nomor 2. Dari hasil pencatatan di atas, tentukan perbandingan genotipnya. Rasio genotipnya yaitu H besar sama dengan H besar H kecil sama dengan H kecil dengan perbandingan 1:2, 1:1. Sudah, Bu. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Silakan selanjutnya untuk kelompok 4. Baik, saya kelompok 4 akan membacakan pertanyaan nomor 3. Dari hasil pencatatan di atas, tentukan perbandingan genotipnya. Jawab, rasio fenotipnya yaitu merah banding putih dengan perbandingan 3:1. Sudah, Bu. Karena sudah pada presentasi semua, kasih aplaus dulu dong buat teman-teman kalian yang sudah berani presentasi. Silakan duduk di tempat masing-masing ya anak-anak. Nah, dari praktikum yang sudah kalian lakukan, siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo. Ya, silakan Rika. Dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perbandingan genotip sebesar 1:2:1 dan perbandingan fenotip sebesar 3:1. Jadi hasil praktikum yang telah kami lakukan sama dengan hasil akhir dari hukum Mendel. Nah, bagus sekali Rika. Mungkin ada yang ingin menyimpulkan lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Hinda. Berdasarkan hasil praktikum dan diskusi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda pada gamet jantan dan betina, dengan perbandingan genotip dan fenotip yang sesuai dengan hukum Mendel 1. Tepat sekali Hinda. Ibu ingin menjelaskan sedikit ya. Jadi persilangan monohibrid ini merupakan persilangan antara dua individu dari spesies yang sama dengan satu sifat yang berbeda. Maksudnya adalah pada persilangan ini kita hanya memperlihatkan satu sifat saja, seperti warna bunga dan juga bentuk buah.
Nah, pada persilangan monohibrid ini berlaku hukum Mendel 1 yang tadi itu, karena pada saat pembentukan gamet kedua, gen di dalam alel yang sebelumnya berpasangan akan mengalami pemisahan secara bebas dalam dua sel anak atau gamet. Apakah dapat dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Baik, jika tidak ada yang perlu ditanyakan lagi sesuai dengan yang Ibu jelaskan di awal, pada pertemuan kali ini Ibu kasih tugas ya berupa mengerjakan laporan secara berkelompok. Nanti format laporannya akan Ibu infokan kembali di luar jam pembelajaran atau Ibu kirim ke ketua kelas ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi mengenai hukum Mendel 2 pada persilangan hibrid ya anak-anak. Jangan lupa dipelajari terlebih dahulu. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, maka untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, silakan kepada perwakilan kelas untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.